Di Indonesia ada fenomena menarik. Sekelompok orang menyebut diri mereka oposisi, tapi tidak berani memberikan kritik pada pemerintahan Prabowo Gibran. Mereka justru sibuk mencaci mantan Presiden Jokowi. Misalnya kita sering mendengar nama-nama seperti Hasto Kristianto, Rocky Gerung, dan Said Didu yang dengan lantang menyuarakan kritik terhadap Jokowi. Nama lain yang sering muncul dan menyerang Jokowi adalah Amin Rais dan Rizik Syihab. Dua orang ini juga dikenal sangat keras dalam menyerang Jokowi. Rizik misalnya menyebut 10 tahun pemerintahan Jokowi, korupsi merajalela, demokrasi dirusak, hukum ditabrak. Sementara Amin Rais menyebut Jokowi sebagai presiden terburuk Indonesia. Orang-orang ini terus saja mencaci Jokowi dan keluarganya dengan segala macam tuduhan yang diulang-ulang. Padahal pemerintahan Indonesia saat ini sudah berpindah tangan kepada Prabowo Subianto yang menjabat sebagai presiden sejak 2024. Tapi mengapa para pengkritik itu masih terus memfokuskan serangan mereka pada Jokowi, padahal tidak lagi menjabat sebagai presiden? Harapan para penyerang Jokowi itu mungkin untuk merusak kemesraan Prabowo Jokowi dan menceraikan kedekatan mereka berdua. Seakan mereka peduli dan mendukung Prabowo dengan cara memutus kaitannya dengan Jokowi. Mereka menganggap Jokowi sebagai beban buat Prabowo. Tapi harapan para penyerang Jokowi ini sebenarnya ilusi dan halu. Prabowo berkali-kali menegaskan dia menyatu dengan Jokowi dan itu adalah wujud rekonsiliasi dan persatuan nasional. Prabowo berkali-kali juga menegaskan gak mungkin dia melupakan jasa Jokowi. Para pencela Jokowi itu memang menggelikan. Mereka seharusnya menyuarakan kritik terhadap pemerintahan yang baru, bukan lagi sibuk menyalahkan mantan penguasa. Kritik dari kelompok oposisi ini penting untuk menyeimbangkan jalannya pemerintahan. Sebagai warga negara yang peduli, kita memiliki hak untuk mengawasi jalannya pemerintahan dan menyampaikan pendapat jika ada kebijakan yang tidak sesuai dengan harapan rakyat. Kritik yang relevan dan konstruktif jauh lebih bermanfaat daripada kritik yang menyerang pihak yang sudah tidak berkuasa. Tapi kemungkinan orang-orang ini takut untuk nyinyir pada Prabowo. Karena bagaimanapun Prabowo sedang memegang kekuasaan. Orang-orang ini sedikit banyak memiliki kepentingan dengan penguasa yang baru. Maka strategi yang mereka gunakan saat ini adalah mencaci Jokowi dan merayu Prabowo. Itu adalah tindakan yang aneh. Jelas bukan tindakan sekelompok oposan. Mereka tidak menyumbang perbaikan pada demokrasi. Pada titik ini, pemikiran Cak Nur atau Nurholis Majid tentang peran oposisi dalam demokrasi menjadi sangat relevan. Cak Nur, seorang cendekiawan dan pemikir Islam yang dihormati, sering menekankan bahwa oposisi memiliki peran yang sangat vital dalam menjaga demokrasi. Dalam sistem demokrasi yang sehat, oposisi bukan hanya sekedar pihak yang menentang pemerintahan, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk mengawasi jalannya pemerintahan dan memberikan masukan yang konstruktif. Menurut Cak Nur, tanpa oposisi yang efektif, pemerintahan bisa kehilangan arah dan mudah jatuh dalam praktek-praktek otoritarianisme. Cak Nur percaya bahwa oposisi bukanlah kekuatan yang hanya berfungsi untuk mengkritik tanpa solusi, tetapi lebih kepada pihak yang membantu memperbaiki kebijakan pemerintah. Dalam demokrasi, tugas oposisi adalah memastikan kebijakan yang diambil oleh pemerintah tidak merugikan rakyat dan tetap berpihak pada kepentingan umum. Oposisi yang baik harus bisa memberikan kritik yang membangun dan juga menawarkan alternatif solusi, bukan hanya berfokus pada kesalahan pemerintah tanpa memberikan arah perbaikan. Kembali pada situasi di Indonesia saat ini dengan pemerintahan baru yang dipimpin oleh Prabowo Subianto. Para tokoh seperti Hasto yang mewakili partai atau Rocky dan Said Didu yang mewakili masyarakat umum
seharusnya mulai mengalihkan perhatian mereka dari kritik terhadap Jokowi dan fokus pada kebijakan yang diterapkan oleh pemerintahan yang baru. Mereka memiliki kesempatan besar untuk berperan sebagai oposan yang konstruktif dan tidak hanya mengkritik, tetapi juga memberikan solusi atas masalah yang dihadapi oleh negara. Seperti yang dikatakan oleh Cak Nur, oposisi haruslah menjadi kekuatan yang berfokus pada perbaikan, bukan sekadar penghancur. Bagi mereka yang selama ini vokal dalam mengkritik Jokowi, perubahan fokus ini menjadi langkah yang sangat diperlukan. Alih-alih terus-menerus membicarakan kebijakan Jokowi yang sudah berlalu, mereka seharusnya mengawasi kebijakan yang sedang dijalankan oleh Prabowo dan kabinetnya. Mereka bisa membantu mengidentifikasi kebijakan yang mungkin belum berjalan efektif dan memberikan masukan yang berguna bagi perbaikan. Tugas ini jauh lebih penting daripada sekedar nostalgia politik dan terus-menerus menyerang figur yang sudah tidak lagi memiliki kekuasaan. Oposisi yang sehat dan efektif akan memperkaya proses demokrasi itu sendiri. Mereka tidak hanya menjadi pengkritik, tetapi juga mitra yang bisa membantu pemerintah dalam menjalankan tugasnya dengan lebih baik. Kritik yang disampaikan oleh pihak oposisi seharusnya didasarkan pada data dan fakta yang jelas, serta memberikan solusi yang konkret. Dengan demikian, oposisi bisa berfungsi sebagai pengawas yang menjaga agar kebijakan pemerintah tetap berada di jalur yang benar dan tidak menyimpang. Dalam situasi seperti ini, oposisi yang konstruktif sangat dibutuhkan untuk memberikan kritik yang membangun dan mendukung upaya pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Bukan hanya mencaci maki tanpa dasar, tetapi menawarkan solusi yang realistis dan dapat diterima oleh banyak pihak. Demokrasi yang sejati akan sangat terganggu jika oposisi tidak berfungsi dengan baik. Oposisi yang terlalu sibuk dengan politik masa lalu akan membuat mereka kehilangan kesempatan untuk berkontribusi pada masa depan negara. Oleh karena itu, bagi orang seperti Hasto, Rocky, dan Said Didu, sudah saatnya mereka mulai fokus pada masa kini. Mereka harus memahami bahwa peran mereka sebagai oposisi kini harus diarahkan pada pemerintahan yang dipimpin oleh Prabowo, bukan lagi pada pemerintahan yang telah berlalu. Menyalahkan Jokowi yang sudah tidak lagi berkuasa hanya akan membuang-buang energi dan mengabaikan tanggung jawab mereka untuk menjaga dan memperbaiki demokrasi. Sebagai oposisi yang konstruktif, mereka bisa memberikan kritik yang membangun, mengawasi kebijakan yang ada, serta menawarkan solusi untuk kemajuan negara ini. Tapi agaknya kelompok oposan ini terjebak dalam nostalgia dan dendam masa lalu. Mereka merasa sekaranglah waktunya bersuara saat Jokowi tak lagi memegang kekuasaan. Itu namanya bukan oposisi, tetapi sekelompok oportunis yang mencoba merayu Prabowo dan menyalahkan semuanya pada Jokowi. Padahal Prabowo sendiri selalu menyatakan hormat dan banyak mencontoh pada Jokowi. Oposisi yang salah alamat hanya akan menjadi beban bagi rakyat.